Pagi-pagi di WA ada pesan dengan kalimat urgent chief, urgent. Saya berpikir kenapa lagi sini orang? Saya pun membalas dengan langsung menelponnya. Yang dengan nada panik dia bertanya, ada apa dengan Santara? Kok di mana-mana banyak yang mengatakan bermasalah? Saya pun bertanya balik, maksudnya? Itu katanya ada yang komen, uangnya balikin oi, rugi gua di Santara, benerin itu Santara. Sampai nenek saya tuh nelpon, bosman Santaranya bermasalah. Banyak orang yang menyerang di sosial media. Kamu jangan sama bosman ya. Jadi sebenarnya ada apa Chief? Dia bertanya dengan nada setengah panik. Kok gak di counter sih berita-berita tersebut kalau memang tidak ada masalah? Saya pun tertawa sebelum menjawab pertanyaannya. Jawaban saya, Mas, musuhmu harus kamu ketahui dengan tepat berapa jumlahnya dan siapa saja mereka. Saat ini belum nongol semua musuh bosman dan hater bosman. Sabar, biarkan mereka menggunakan isu Santara sebagai senjata serang ke bosman. Hater bosman itu hasil ciptaan informasi yang dibuat para buzzer rupiah. Mereka yang memang gerah dengan informasi yang diberikan bosman kepada khalayak, yang dengan terang-terangan mengingatkan semuanya bahwa Indonesia itu lebih baik jika tidak berhutang misalnya. Printing money berbasis proyek, jangan komunikasi publik pakai buzzer karena strategi yang dipakai adalah membelah bangsa. Karena strategi buzzer itu segregasi atau separasi, itu istilah kadrun kampret misalnya. Dan tugas utama mereka serang semua yang beda, dibunuh karakternya dengan hal receh tak terbukti yang diulang-ulang, full fitnah dengan info sepotong-sepotong. Santara termasuk yang diserang karena konsep bottom of pyramid berkonsolidasi adalah antitesa BUMN dan oligarki. Itu adalah bagian dari economic model yang namanya MMT, Modern Monetary Theory. Bagi kita, biarkan isu Santara itu diputar-putar oleh para buzzer dan diterima oleh para hater ini viral lebih banyak lagi. Sampai kita tahu seberapa banyak musuh kita dan seberapa banyak senjata serang mereka. Kita lihat. Ketika saya menjawab, biarkan sampai semua keluar, maka sahabat saya ini komen, oh itu toh Chief yang namanya strategi Hornet Nest. Saya pun menjawab singkat, ya, dibarengi tawa gelak dirinya. Dia adalah pengusaha yang akan listing di Santara. Usahanya ayam dalam kemasan. Pabriknya besar, omsetnya bagus, dan akan funding untuk perluasan pabriknya karena pemesanannya membludak. Saya lanjutkan penjelasannya. Begini perbandingannya di mana nanti kita akan buka setelah semua senjata musuh terlihat dan semua hater keluar. Ada 777-an perusahaan di Bursa Efek Indonesia saat ini. Yang bagi dividen sekitar 400-an. Yang merugi ada 100-an. Yang delisting ada 2-3 perusahaan setiap tahunnya. Yang bangkrut ada 1-2. Ini informasi sekilas. Detailnya cek di OJK dan di IDX. Bangkrut itu investornya rugi. Pastilah. Tapi apakah IDX dihujat? Ya tidak. Orang buzzer tidak ditugaskan serang IDX. Gimana sih? IDX itu banyak perusahaan oligar di sana. Santara itu platform. Seperti halnya IDX, ada 88 perusahaan listing di Santara, 6 bangkrut karena COVID dan efek lainnya, 68 perusahaan bagi dividen. Secara presentasi, lebih bagus prestasi Santara dibandingin IDX. Hampir 77% bagi dividen penerbit di Santara. Di Santara, ada yang awalnya hanya 2 cabang, sekarang menjadi memiliki 9 cabang pet shop yang listing di Santara. Kamu Pet Shop namanya. Ada yang omsetnya 1 bulan 1 miliar sebelum listing di Santara, sekarang 4 miliar sebulan omsetnya. Namanya Libra, yang bidangnya online shop, jualan ban, panci, peralatan rumah tangga. Ada yang cabangnya 3 jadi 10, Bento Kopi namanya, di daerah Jogja, Malang, dan Surabaya. Tapi nantilah kita sebarkan. Biarkan hater yang memviralkan Santara kita, biarkan leluasa memviralkannya, memfitnah Santara tepatnya. Salah satunya nanti kita somasi dan dalam 3 hari langsung kita tutup. Santai kok. Kita tidak memungkiri bahwa ada yang merugi di Santara karena investasi UKM pilihannya bangkrut. UKM yang diinvestnya merugi sehingga uang investasinya hilang. Seperti halnya invest di IDX, perusahaan IPO-nya bangkrut, atau invest di kripto nilainya amblas. Santara adalah Binance, Santara adalah Indodax, Santara adalah IDX. UKM yang merugi itu semua bertanggung jawab kok terhadap investor. Hanya mereka minta waktu saja. Di sisi lain banyak yang tidak terima akan hal ini. Ya wajar saja. OJK bahkan pernah berkata, seorang senior officer OJK, bahwa investor harusnya paham risiko pilihan UKM yang akan diinvest tersebut. Dan itu menjadi tanggung jawab dirinya. Santara hanya platform bagi UKM dan investor. Oke, sejauh ini hanya sekilas ini saja informasinya. Bagi kami di Santara, kejahatan sesungguhnya adalah di para buzzer rupiah yang menarget Santara untuk menjatuhkan bosman. Kami tidak menyalahkan hater karena mereka korban propaganda. Tujuan propaganda memang merubah pikiran, changing mindset terhadap publik agar orang yang berbeda dengan arus mereka terlihat salah dan harus dibenci. Sederhana kok produk propaganda mereka itu. Pasti kebencian. Buzzer rupiah sejauh ini kita biarkan dulu. Nanti setelah tahun 2024 di mana perlindungan terhadap mereka sudah selesai, lihatlah tulah apa yang akan mereka dapat.
juga nanti mereka merasakan juga di hari tuanya ketika penyakit-penyakit mulai menyerang tubuh mereka. Karena mungkin mungkin kena karma fitnah mereka yang balik ke mereka lagi. Jadi jalan hidupnya bermasalah, penyakitan. Sebentar lagi pasti terbukti kok.